Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya mengenai bagaimana pembentukan suatu ikatan kovalen ya. Jadi umumnya teman-teman, ini pendahuluan dulu ya. Pada ikatan kovalen itu terjadi pembentukan antara unsur satu dengan unsur lainnya. Itu bisa terdapat berupa ikatan sigma ya. Ikatan sigma lambangnya seperti ini ya, ikatan sigma, dan juga ikatan pi teman-teman, ikatan pi. Nah untuk ikatan sigma itu biasanya terjadi, kita sudah bahas bahwa dia terjadi pada, kalau dalam karbon ya, sp3 ya, dia terjadi pada hibridisasi sp3, sedangkan untuk ikatan pi itu terjadi pada hibridisasi karbon sp2 atau sp ya, di situ ya. Kemudian selanjutnya untuk ikatan sigma itu adalah suatu ikatan tunggal teman-teman, dia tunggal. Sedangkan untuk ikatan pi itu bisa ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 ya, gitu. Jadi ada dua ya, ada dua. Yang pertama ada ikatan sigma dan juga ikatan pi. Ikatan sigma itu kalau di karbon, karena kita belajar kimia organik di sini ya. Di karbon itu terjadi pada hibridisasi sp3. Untuk ikatan pi itu karbonnya itu terhibridisasi sp2 atau sp aja gitu. Kemudian untuk ikatan sigma itu adalah ikatan tunggal, dan untuk ikatan pi dia adalah ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 ya. Nah, apa aja yang dapat membuat si ikatan sigma? Yang pertama itu terjadi overlapping, teman-teman. Overlapping antara orbital s dengan orbital s ya di sini ya. Jadi syaratnya itu yang pertama ada overlapping untuk ikatan, baik ikatan sigma maupun ikatan pi ya. Ada overlapping. Nah, overlapping ini terjadi itu dikarenakan adanya bentuk di sini adalah bentuk ini ya, bentuk orbital, dan juga dia itu sefase teman-teman, sefase atau satu fase ya. Kalau di satu fase dan bentuk orbitalnya sama atau mirip, maka akan bisa terjadi overlapping di situ. Gampangnya seperti itu, gampang ya. Sebenarnya nggak semudah itu sih. Cuma gampangnya seperti itu gitu. Dia orbitalnya itu mirip, yaitu orbital s dengan orbital s ya, dan juga dia sefase, maka akan terjadi overlapping. Di sini untuk ikatan sigma itu adalah biasanya hasil overlapping dari orbital s dengan orbital s ya. Kemudian yang kedua, hasil overlapping antara orbital px dengan orbital px gitu teman-teman. Untuk yang orbital s seperti ini nih, contohnya orbital s bertemu dengan orbital s, kemudian terjadi overlapping atau berarti terjadi ikatan sigma di situ, ikatan tunggal ya. Contoh paling gampang adalah H2 ya di situ ya. Antara H dengan H. Di sini kan overlappingnya kan H itu dia punya orbital s kan, dan ini juga H yang ini punya orbital s gitu. Apabila terjadi overlapping maka akan terbentuk ikatan sigma. Nah gitu. Kemudian untuk yang px ini terjadi biasanya pada ikatan karbon yang tunggal teman-teman ya, ikatan karbon tunggal ya. Di sini untuk karbon yang ini berarti dia px, yang ini juga px teman-teman. Kalau rangkap nanti beda lagi, kalau rangkap biasanya orbital pi tuh nanti kalau rangkapnya. Dan juga orbitalnya itu bukan px kalau rangkap, biasanya kalau nggak py dia pz ya teman-teman ya gitu. Nah kalau untuk yang karbon otomatis terjadi overlapping atau terjadi bonding, tapi untuk yang orbital px itu bisa terjadi anti bonding ya teman-teman ya di sini ya, anti bonding atau anti ikatan namanya, atau bisa terjadi bonding. Jadi ada dua kemungkinan nih di sini. Kalau misalnya dia anti bonding, lambangnya seperti ini ya, sigma kemudian ditanda bintang. Kalau bonding sigma aja berarti teman-teman, kayak gitu ya. Nah kalau misalnya anti bonding dia terjadi saling tolak menolak ya. Ini diakibatkan karena berbeda fase. Tapi kalau misalnya satu fase otomatis dia menjadi bonding ya, gitu. Akhirnya terjadi ikatan di sini nih. Jadi tambah gede nih ini ya, bagian sini. Ya.
Nah, kemudian selain tadi antara orbital S dengan orbital S, orbital PX dengan PX, dia juga bisa terjadi antara S ujung dengan P ujung ya. Seharusnya ini adalah satu fase teman-teman ya di sini ya. Satu fase ya. Ini kalau beda warna gini ya agak susah nanti kelihatan sih. Sebenarnya harusnya satu fase. Dia terjadi antara S ujung dengan P ujung. Biasanya contohnya adalah ikatan antara C dengan H. C-nya itu antara orbital PX, H-nya dengan orbital S ya. Jadi dengan P ujung dengan S ujung ya. Tadi contohnya udah ada beberapa ya. Untuk yang S dengan S itu adalah orbital H dengan H. Untuk orbital PX dengan PX itu biasanya C yang rantai C ikatan tunggal, sorry. Kemudian untuk yang S ujung dan P ujung biasanya terjadi antara ikatan antara C dengan H ya yang tunggal ya, teman-teman. Ini juga ada beberapa ya, udah disimpulkan ya. Yang pertama tadi S dengan S dengan PZ juga bisa nih, S dengan P ujung. Terus kemudian SP dengan SP ya. N ini bisa SP aja, SP2 atau SP3. Kemudian SP ujung dengan S ujung, PZ ya. Harusnya PZ nggak kayak gini teman-teman ya. Dia bentuknya kayak gini nih sebenarnya. Kemudian orbital P dengan orbital D ya, DZ2, kemudian DZ2 dengan DZ2 dan juga DX2 Y2 min Y2 dengan DX2 min Y2. Tapi di sini kita fokusnya ke orbital S dan juga orbital P teman-teman, karena kita ada di kimia organik yang sangat berhubungan dengan atom karbon di situ ya. Untuk orbital D nanti kita bicarakan atau kita diskusikan di materi lain ya. Nah, selanjutnya adalah ikatan pi ya di sini. Ikatan pi itu terjadi biasanya terjadi overlapping pada PY dengan PY ya, atau juga PZ dengan PZ. Paling gampang contohnya adalah ikatan C dengan C yang rangkap 2 atau C dengan C yang rangkap 3 teman-teman ya. Terjadi pada alkena dan juga pada alkuna di situ ya. Di sini contohnya adalah ikatan PY dengan PY ya. Ini bisa 2 P dan PY atau dengan PZ dengan PZ. Kalau dia sefase nanti terjadi bonding di sini atas dengan atas, bawah dengan bawah ya di situ ya. Makanya terbentuk ikatan rangkap namanya ikatan pi teman-teman ya. Nah, jadi ini alasannya kenapa ikatan pi itu lebih dekat jaraknya antar atomnya dibanding ikatan sigma ya, karena dia untuk ikatan pi itu terjadi 2 orbital yang saling bonding atau saling berikatan. Selain dari PX dia juga terjadi dengan PY maupun PZ teman-teman, seperti itu gitu. Nah, ini nih contohnya. Kalau yang merah ya, merah dengan merah itu kan berarti kan PX ya teman-teman ya. Ini PX, ini PX ya. Ini adalah nanti terbentuk ikatan sigma teman-teman. Tapi kalau misalnya PY dengan PY di sini ya, kan PY nih ya, ini juga PY nih yang bawah nih. Dia berarti yang atas sama atas, yang bawah dengan yang bawah. Nanti terbentuk ikatan pi di situ ya. Kemudian yang PZ ya, yang sebelah sini dengan yang sebelah sana nih ya. Dia juga terbentuk ikatan pi. Kalau misalnya dia PX dengan PX kemudian P dengan PY aja ya. PX dengan PX kemudian P dengan PY jadi overlapping, ada 2 ini, nanti terbentuknya ikatan pi yang rangkap 2 ya. Tapi kalau misalnya PX dengan PX overlappingnya, kemudian PY dengan PY dan ada overlapping PZ dengan PZ ya, itu nanti terbentuknya ikatan rangkap 3 ya berarti. Gitu ya, gampang seperti itu teman-teman ya. Ini juga nih bisa jelaskan kalau misalnya dia PX dengan PX itu terjadinya N dengan N, ujung dengan ujung ya. Tapi kalau misalnya ikatan pi itu terjadinya side by side ya, gitu. Ini ada informasi tambahan. Jadi ikatan pi itu lebih lemah dibanding ikatan sigma ya. Jadi lebih mudah putus teman-teman ikatan pi. Ikatan pi itu lebih mudah putus ya, karena energi disosiasinya atau energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan itu lebih kecil. Nah,
untuk ikatan sigma dalam suatu etena atau dalam suatu alkena itu adalah 95 kilokalori per mol untuk ikatan sigma. Sedangkan untuk ikatan pi hanya 68 kilokalori per mol. Nah, itu akibatnya nanti si ikatan pi ini biasanya lebih mudah terjadi suatu reaksi. Bisa reaksi substitusi biasanya paling gampangnya, atau reaksi adisi, teman-teman. Nah, ini alasannya nih, elektron pi lebih mudah terpolarisasi dan lebih mudah diserang oleh atom maupun molekul lain. Akibatnya, ikatan pi merupakan pusat kereaktifan kimia dalam suatu karbon biasanya ya, atau kimia organik gitu. Nah, coba sekarang kita latihan di sini. Apakah di sini adalah ikatan sigma antibonding ya, pi maupun pi antibonding. Nah, untuk yang A ini kita bisa identifikasikan dia sebagai PY maupun PZ ya. Ini PY gitu. Tapi karena dia tidak sefase nih atau berbeda fase, akibatnya nanti terjadi non bonding ya, atau anti-bonding, bukan non-bonding, anti-bonding. Karena dia tidak terjadi overlapping. Nah, karena dia kalau misalnya PY itu terjadi ikatan pi, maka kalau terjadi anti-bonding, maka terjadi pi anti-bonding di situ. Kemudian yang B di sini adalah S ujung ya, di sini dengan P ujung nih. Nah, atau SPN, dah gitulah. Ini adalah PX berarti di sini adalah orbital S ya. Tapi karena dia berbeda fase, maka harusnya kan kalau misalnya sefase dia terjadi bonding dan terjadi ikatan sigma, teman-teman ya. Tapi karena dia berbeda fase, maka terjadi sigma yang anti bonding ya. Gampangnya seperti itu. Kemudian yang C ini adalah PX ya. Kita bisa lihat di sini adalah PX ya. Tapi karena dia juga berbeda fase, maka dia adalah harusnya dia sigma ya. Tapi karena berbeda fase, maka dia adalah sigma anti bonding ya. Nah, di sini adalah PX, teman-teman ya, atau SPN lah gitu. Yang ini adalah orbital S ya. Nah, ini di sini sefase ya. Warnanya sama gitu gampangnya. Maka akan terjadi overlapping. Ingat tadi kalau misalnya dia S ujung dengan P ujung, maka akan terjadi ikatan sigma. Maka di sini adalah ikatan sigma ya. Sehingga dapat disimpulkan untuk yang A adalah ikatannya adalah pi antibonding, yang B adalah sigma antibonding, yang C adalah sigma antibonding, dan yang D adalah ikatan sigma, teman-teman. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.